Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku yang saya banggakan, untuk mengawali perkuliahan pada hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam itu terdiri dari kata sejarah dan pendidikan Islam. Untuk kali ini kita akan bahas tentang sejarah terlebih dahulu. Dalam bahasa Arab, sejarah berasal dari kata tarikh dan juga berasal dari syajaratun, syajarah. Kata tarikh yang mempunyai arti ketentuan masa, pemberitahuan tentang waktu. Menurut istilah berarti keterangan yang telah terjadi di kalangan pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Di samping itu, kata sejarah juga berasal dari bahasa Arab syajaratun yang artinya pohon. Kalau ditelaah secara sistematis, memang sejarah hampir sama dengan pohon, yakni mempunyai cabang dan ranting. Bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Kemudian dalam bahasa Inggris sejarah disebut dengan history, yang berarti pengalaman masa lampau daripada umat manusia, atau the past experience of mankind. Pengertian selanjutnya memberikan makna bahwa sejarah merupakan catatan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian masa silam yang diabadikan dalam laporan-laporan tertulis dan dalam ruang lingkup yang luas. Kemudian, sebagai cabang ilmu pengetahuan, sejarah mengungkap peristiwa-peristiwa masa silam, baik peristiwa sosial, politik, ekonomi, maupun agama dan budaya, termasuk pendidikan dari suatu bangsa, negara, ataupun dunia. Nah, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sejarah mengandung 3 pengertian. Yang pertama, bahwa sejarah itu merupakan silsilah, yang berkaitan dengan silsilah atau asal-usul keturunan. Kemudian yang kedua, sejarah itu berisi tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kemudian yang ketiga, bahwa sejarah itu merupakan ilmu pengetahuan atau orient tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi ini 3 pengertian menurut bahasa Indonesia. Nah, kemudian bagaimana sejarah menurut para ahli? Nah, ini ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang sejarah. Yang pertama adalah Ibnu Khaldun. Menurutnya bahwa sejarah merupakan catatan
tentang masyarakat umat manusia dan peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak-watak masyarakat itu, seperti keliaran, keramah tamahan, solidariter, kemudian pemberontakan yang baik dari segolongan rakyat untuk melawan golongan yang lain, baik itu di kerajaan-kerajaan negara ya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, termasuk lagi di dalamnya pendidikan juga. Kemudian yang kedua, menurut Bayor, sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang berikhtiar untuk melukiskan dan dengan penglihatan yang simpatik menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadi perubahan karena adanya hubungan antara manusia terhadap masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, menurut Zidi Ghazalba, menurutnya bahwa sejarah merupakan gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang kemudian disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi ada urutan fakta ya, berikut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kefahaman tentang apa yang telah berlalu itu. Dan berikutnya sejarah menurut Brenheim, yaitu ilmu yang menyelidiki dan menceritakan fakta-fakta di dalam waktu temporer dan di dalam hubungan dengan perkembangan umat manusia dalam aktivitas mereka, baik itu individu maupun kolektif. Nah, dari beberapa penjelasan para ahli ini juga bisa diambil kesimpulan bahwa sejarah itu merupakan upaya merekonstruksi peristiwa atau kejadian masa lalu dengan menggunakan berbagai sumber berupa fakta, data yang dapat dipercaya, yang kemudian disusun secara sistematis dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu. Misalnya ya, sejarah perang Diponegoro misalnya, maka di dalamnya terdapat data dan fakta yang berhubungan dengan objek kejadian perangnya itu sendiri, terus waktu terjadinya perang, tempat terjadinya perang, para pelaku yang terlibat dalam perang, tujuan perang, dan latar belakang terjadinya perang. Nah, berikutnya adalah pendidikan Islam. Kalau tadi kita jelaskan tentang sejarah, nah berikutnya adalah pendidikan Islam. Pendidikan itu diambil atau berasal dari kata education yang mempunyai arti upbringing, yaitu pengembangan, teaching, pengajaran, instruction, perintah, pedagogi, pembinaan kepribadian, breeding, yang memberi makan, kalau bahasa Jawa yang ngopeni ya, raising of animal, berarti menumbuhkan. Dalam bahasa Arab, kata pendidikan itu terjemahan dari kata at-tarbiyah yang dapat diartikan proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang terdapat pada diri seseorang, baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual.
Jadi pendidikan itu tidak terbatas di dalam kelas saja, tetapi lebih luas lagi. Pendidikan tidak hanya pengajaran, tetapi lebih luas lagi. Kalau pengajaran itu terkesan transfer of knowledge, ya, menyampaikan materi, tetapi pendidikan tidak hanya materi ya disampaikan, tetapi juga transfer of value, yang mentransfer nilai. Ada beberapa pengertian pendidikan Islam oleh para ahli. Di sini saya tidak menjelaskan semuanya karena saudara pasti sudah pernah mendapatkan mata kuliah ilmu pendidikan Islam atau mungkin semester ini, ya, sehingga perlu dikaitkan. Silahkan saudara juga nanti mencari penjelasan tentang pendidikan Islam. Yang pertama adalah Atiyah Al-Abrashi misalnya. Dia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pendidikan Islam itu mendidik akhlak dan jiwa peserta didik, menanamkan rasa fadilah atau keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang seluruhnya, ya, kafah, ikhlas, dan jujur. Nah, inilah yang disampaikan oleh Atiyah Al-Abrashi. Jadi dari sini kita bisa memahami, ya, bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja, tetapi lebih pada itu, ya, pembentukan karakter, pembentukan sikap, pembentukan perilaku. Nah, kemudian pendapat berikutnya dari Umar Muhammad At-Tami Asy-Syaibani, ya, berpendapat bahwa pendidikan merupakan proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Ya, jadi tidak meninggalkan pengajaran juga, tetapi sekali lagi pendidikan bukanlah hanya terbatas pada pengajaran, tetapi pengajaran ini merupakan bagian dari pendidikan. Nah, masih banyak pendapat-pendapat dari tokoh yang lain tentang pendidikan Islam. Makanya silakan saudara untuk mencari sebanyak-banyaknya tentang konsep atau pendapat tentang pendidikan Islam. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang dinamakan sejarah pendidikan Islam itu merupakan ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam mulai zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ini. Tentu saja yang berpedoman pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, komponen pendidikan itu apa saja? Nah, jadi pendidikan itu merupakan sebagai sistem. Nah, sistem itu kumpulan dari beberapa unsur yang saling terkait. Mereka mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kalau saya contohkan seperti sepeda atau sepeda motor, itu merupakan sebuah sistem karena terdiri dari beberapa unsur. Di situ ada roda, ada setang, ya kan? Ada rantai, dan unsur-unsur atau komponen-komponen yang lain yang saling terkait. Jadi harus dikaitkan, tidak bisa dilepaskan, berbeda-beda. Kalau dilepaskan, tidak dirangkai, maka itu bukan namanya sepeda,
tapi komponen. Nah, ketika dirangkai, disusun menjadi satu, ya, itulah yang disebut dengan sepeda. Dan mereka punya fungsi yang berbeda-beda. Meskipun ada yang bentuknya kecil, gitu, seperti pentil, itu harganya seberapa itu. Tapi coba kita bayangkan sepeda motor kalau tidak ada pentil, maka ya tidak bisa optimal, berjalan tapi tidak bisa optimal. Maka begitu juga dengan pendidikan. Jadi pendidikan itu terdiri dari beberapa komponen, ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Meskipun itu mungkin ya barangnya remeh, gitu ya, harganya murah, tapi kalau masuk dalam sistem sebagai komponen pendidikan maka harus wujud. Nah, itulah yang dibahas dalam sejarah. Jadi komponen-komponen itu yang pernah yang pernah muncul, yang pernah dilakukan mulai zaman Rasulullah sampai sekarang ini. Baik, nah kemudian bagaimana metode penulisan sejarah? Jadi di sini ada 3 metode. Yang pertama adalah deskriptif. Jadi metode ini ditunjukkan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, dan hanya mengukur apa adanya. Jadi dengan metode ini dapat menjelaskan pendidikan Islam mulai zaman Nabi dan generasi setelahnya, nah, yang terdiri dari komponen-komponen pendidikan tadi. Jadi komponen pendidikan itu ada tujuan, ada pendidik, peserta didik, kemudian materi, metode. Nah, itu nanti digambarkan, dijelaskan, ya, sehingga kita akan memahami apa yang terjadi pada waktu itu terkait tentang komponen pendidikan tadi. Kemudian metode penulisan sejarah yang kedua yaitu komparatif. Komparatif ini merupakan metode yang berusaha untuk membedakan atau membandingkan sebuah perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa, sehingga diketahui adanya persamaan dan perbedaan dalam suatu permasalahan tertentu. Bagaimana pendidikan Islam yang terjadi pada masa Rasulullah, bagaimana pendidikan Islam yang terjadi pada Khulafaur Rasyidin, bagaimana pendidikan Islam yang terjadi pada masa Daulah Umayyah, dan seterusnya. Nah, dari sana nanti kita bisa menemukan perbedaan atau persamaan, ya. Dan yang ketiga adalah metode analisis sintetis. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa, atau kesimpulan, dan kemudian memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi, ya, mana yang perlu kita ambil pelajaran, mana yang tidak perlu kita lakukan untuk sekarang ini. Ya, misalnya pendidikan Islam yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Di situ dikenal Islam mengalami kemajuan yang luar biasa. Nah, maka nanti bisa kita ambil sebuah pelajaran makna, ya, tentang sistem pendidikan yang dilakukan pada saat itu. Kok dengan cara demikian atau dengan cara yang bagaimana sehingga Islam itu bisa mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, nanti bisa kita ambil pelajarannya.
Baik, itu sebagai pengantar tentang sejarah, ya, pengertian sejarah pendidikan Islam. Untuk selanjutnya, saudara bisa merangkum dan mengembangkan materi di atas. Jadi di atas itu sebagai pemicu, pemantik, ya. Tidak hanya mendengarkan penjelasan dari saya saja, justru dengan ini, ya, dengan pemantik ini saudara mengembangkan materi yang lebih luas lagi. Karena ada sub pokok bahasan yang belum kita bahas, ya, saudara harus mencari, yaitu tentang objek sejarah pendidikan Islam, kemudian urgensi dan manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Baik, itu yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, ikhtiar, dan berdoa semoga Allah selalu melindungi aktivitas kita sehari-hari. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.